Bapak Ibu, teman-teman semua, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kita merenungkan tentang perpuluhan. Perpuluhan itu apa sih? Apakah sekedar kasih duit ke gereja atau apa fungsinya? Ya. Karena ada yang bilang gereja, ada yang bilang harus memberikan perpuluhan. Tapi ada juga beberapa orang bilang tidak usah ada perpuluhan. Lantas ada lagi yang bilang perpuluhan itu hanya untuk orang Lewi. Nah, ini kan bikin kita jadi bingung. Ya. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus benar-benar taat dan melakukan seluruh firman Tuhan. Kenapa kita harus melakukan seluruh firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan? Karena Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Tuhan itu adalah Tuhan yang harus kita sembah. Tuhan itu adalah Tuhan yang raja atas segala raja. Tuhan itu adalah Tuhan yang harus kita hormati. Nah, persembahan itu adalah suatu bentuk penghormatan dari seseorang yang menghormati orang yang harusnya disembah. Makanya dinamakan persembahan. Nah, sekarang kita lihat ya. Apa sih menurut Imamat pasal 27 ayat 30? Menurut Imamat pasal 27 ayat 30 saya bacakan. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi persepuluhan, 1/10 dari hasil yang kita dapat dari tanah, dari mana, itu adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Nggak disebut untuk orang Lewi aja. Tidak disebut juga untuk gereja. Tidak disebut juga untuk bait Allah. Ya. Nah, Imamat pasal 27 ayat 32 saya bacakan lagi. Mengenai segala persembahan persepuluhan. Artinya persembahan persepuluhan itu artinya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu harus 1/10 dari segala hasil yang kita dapat. Karena semua yang kita dapat, semua hasil yang kita dapat, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu dari usaha kita, baik itu dari manapun kita dapat, itu rezeki yang kita dapat adalah berasal dari Tuhan. Ini intinya. Maka perpuluhan itu harus dipersembahkan kepada Tuhan, bukan kepada pendeta, bukan kepada gereja, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada Bani Lewi, bukan, tapi untuk Tuhan. Makanya namanya persembahan kudus bagi Tuhan. Imamat pasal 27 ayat 32 saya bacakan. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat
dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi pendeta hamba Tuhan jangan sembarangan ya. Kalau membawakan firman, lantas bilang persepuluhan tidak perlu, supaya menarik hati jemaat, supaya gerejanya penuh. Akhirnya juga disuruh persembahkan, tapi uangnya masuk kantong sendiri. Sorry, saya harus katakan ini. Karena sebagai hamba Tuhan saya harus berkata ya, tidak berkata tidak. Ya. Jadi perpuluhan itu atau persepuluhan itu harus dibayarkan. Karena itu bukan untuk gereja, bukan untuk hamba Tuhan, tapi sebagai pengucapan syukur, sebagai tanda kita tunduk taat, sebagai tanda kita punya hati yang tulus untuk menyembah Tuhan. Jadi jangan sembarangan kita ngomong. Perpuluhan gak perlu. Perpuluhan hanya untuk orang Lewi saja. Ya, jangan mentang-mentang udah viral lantas ngomong seenaknya aja. Karena orang kalau gak meneliti, gak menyelidiki, itu jadi sesat. Hati-hati ya Bapak Ibu, makanya bacalah firman Tuhan. Check and recheck. Ya. Nah, ini saya ingin mengajak Bapak Ibu lihat di kitab Ibrani pasal 7 ayat 9. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari orang Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Itu artinya apa? Ya. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari orang Lewi. Orang Lewi adalah orang-orang yang satu suku itu ditunjuk oleh Tuhan, tidak punya kerjaan apa-apa, tidak boleh kerja apa-apa, hanya pekerjaannya melayani Tuhan di bait Allah. Melayani Tuhan, memimpin seremonial keagamaan. Dia tidak boleh bertani, tidak boleh berdagang, tidak boleh ngapa-ngapain, hanya untuk Tuhan. Maka dia berhak mendapat persepuluhan dari suku-suku Israel yang lain. Nah, dapat persepuluhan dari suku-suku Israel yang lain untuk makannya orang Lewi. Tapi perhatikan di sini. Karena persepuluhan itu adalah persembahan khusus, persembahan kudus untuk Tuhan, maka Abraham memungut juga perpuluhan, artinya mengambil juga perpuluhan yang diberikan oleh suku Lewi kepada Abraham. Jadi Bapak Ibu, persembahan perpuluhan itu bukan bisa dianggap main-main. Karena ini adalah persembahan yang kudus, yang khusus diperuntukkan untuk Tuhan. Ya. Nah, saya masuk lagi ke dalam
kitab Maleaki, kitab Maleaki 3 ayat 10. Maleaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ya, artinya ke gereja. Supaya ada persediaan makanan di rumahku, kata Tuhan. Di rumahku. Kunya huruf besar. Bapak Ibu baca ya, Maleaki 3 ayat 10. Supaya ada makanan di rumahku. Dan ujilah aku, kata Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ujilah aku, kata Tuhan. Ya. Ini firman Tuhan. Jangan diputar-putar. Lantas berani lagi bilang gak perlu kasih perpuluhan. Ini perlu Tuhan yang suruh. Supaya ada makanan dalam rumahku, kata Tuhan. Ya. Bahkan kalau orang yang sudah memberikan perpuluhan, ya, akan dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Dalam Maleaki 3 ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu membawakan firman Tuhan, jangan kita asal ngomong, asal ngegoblek aja. Ya. Demi konten, demi banyak pengikut, sehingga kita bisa dapat duit dan dapat ketenaran. Kalau kita cuma demi itu, kita tidak diberkati Tuhan. Kita tidak diperkenan Tuhan. Kita hidup, kita diciptakan hanya untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk mempermuliakan diri kita sendiri. Ingat, mohon maaf, saya harus berkata keras tentang hal ini. Jangan permainkan firman Tuhan. Tuhan tidak suka jika dipermainkan. Hati-hati, jangan permainkan firman Tuhan. Kenapa? Karena dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 jelas dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, mari kita merendahkan diri. Mari kita punya hati yang menghormati Tuhan. Jangan kita mau menjual Tuhan dengan firman bohong, dengan motivasi terselubung, bukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ingat, Tuhan tidak suka dipermainkan. Ya Bapak Ibu, teman-teman. Jadi hati-hati kalau dengar-dengar khotbah, dengar apa segala macam, di-recheck ke Alkitabnya. Cek and recheck lagi ke bunyi pasalnya. Ya, supaya jangan salah ngerti
akhirnya mengikuti yang tidak benar, akhirnya kita jadi salah, akhirnya kita jadi sesat, akhirnya kita jadi berdosa, akhirnya kita nggak ke surga. Saya bukan katakan saya menghakimi, tapi cocokkan kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Jadi jangan main-main dengan firman Tuhan. Itu saja pesan saya. Ya, nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Semoga Bapak Ibu mau mempelajari dengan teliti firman Tuhan, menerapkannya dalam hidup, taat dan melakukannya. Tuhan memberkati. Jangan lupa klik subscribe, share sebanyak-banyaknya, supaya makin hari makin banyak yang mengerti dan taat dan melakukan firman Tuhan untuk kemuliaan Tuhan saja. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.